Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sel eukariotik. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu ada Azza Ula Hikmah, Susnul Khotimah, dan saya sendiri, Norman Nurul Ilmi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami mulai presentasi dari kami. Yang pertama ada pengertian sel. Sel merupakan unit struktural terkecil dari organisme hidup. Sel dikelilingi oleh selaput atau membran sel yang di dalamnya terdapat cairan protoplasma atau matriks, dan bentuk-bentuk subselular organel sel yang juga dikelilingi membran. Nah, secara struktural, sel merupakan satuan terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan yang merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Secara fungsional, sel berfungsi untuk menjalankan fungsi kehidupan yang kemudian membentuk organisme. Nah, cara berkembang biaknya sel itu dengan cara membelah diri atau secara mitosis. Selain itu, sel juga mengandung materi genetik, yaitu materi penentu sifat-sifat makhluk hidup. Nah, maka dari itu, sifat makhluk hidup dapat diwariskan kepada keturunannya. Setiap organisme tersusun atas salah satu dari dua jenis sel yang secara struktur berbeda, yaitu sel prokariotik atau sel eukariotik. Kedua jenis sel ini dibedakan berdasarkan posisi DNA di dalam sel. Sebagian besar DNA pada eukariotik terselubung membran organel yang disebut nukleus atau inti sel, sedangkan prokariotik tidak memiliki nukleus. Pada presentasi kali ini, kami hanya akan membahas mengenai sel eukariotik. Sel yang merupakan penyusun dari makhluk hidup, khususnya pada hewan, tumbuhan, dan fungi, adalah sel eukariotik. Tidak seperti prokariotik, sel eukariotik memiliki nukleus. Nah, jadi sel eukariotik itu adalah organisme dengan sel kompleks. Di dalamnya terdapat bahan-bahan genetika yang kemudian disusun menjadi nuklei yang terikat oleh membran. Eukariotik sendiri berasal dari bahasa Yunani, eu dan karyon, yang memiliki arti sebenarnya dan inti. Yang maksudnya adalah sel yang memiliki membran inti sejati. Sehingga sel ini memiliki membran plasma yang dapat memisahkan antara daerah inti sel dengan daerah lainnya. Struktur tubuh sel eukariotik terbentuk secara kompleks dan lebih besar daripada sel prokariotik. Secara umum, ukuran pada sel eukariotik berdiameter 10-100 pikometer. Sel eukariotik terdapat dalam makroorganisme, misalnya tumbuhan dan hewan. Sel eukariotik yang terdapat pada hewan dan tumbuhan berbeda, khususnya pada organel-organel di dalam sel seperti sentrosom, lisosom, dan sentriol adalah organel yang dimiliki sel hewan, namun tidak ada dalam sel tumbuhan. Selain itu, ada beberapa organel lainnya yang dimiliki oleh sel tumbuhan namun tidak dimiliki oleh sel hewan, yakni kloroplas, dinding sel, dan vakuola. Selanjutnya, kami akan bahas mengenai struktur sel eukariotik. Yang pertama ada membran sel. Membran sel yang membatasi sel disebut sebagai membran plasma dan berfungsi sebagai rintangan selektif yang memungkinkan aliran oksigen, nutrien, dan limbah yang cukup untuk melayani seluruh volume sel. Nah, membran sel juga berperan dalam sintesis ATP, pensinyalan sel, dan adesi sel. Lalu yang kedua ada nukleus. Nukleus atau inti sel mengandung sebagian besar gen yang mengendalikan sel eukariotik. Nukleus mengendalikan sintesis protein di dalam sitoplasma dengan cara mengirim molekul pembawa pesan berupa RNA yaitu mRNA yang disintesis berdasarkan pesan gen pada DNA. Lalu yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma eukariotik adalah daerah di antara nukleus dan membran sel. Sitoplasma ini terdiri dari medium semi cair yang disebut sitosol, yang di dalamnya terdapat organel-organel dengan bentuk dan fungsi terspesialisasi serta sebagian besar tidak dimiliki oleh prokariotik. Lalu yang keempat ada lisosom. Lisosom bertanggung jawab untuk pembongkaran atau pemecahan komponen sel ketika tidak dibutuhkan lagi. Hal ini berfungsi untuk kebutuhan daur ulang sel. Proses ini disebut sebagai autofagi. Lalu yang kelima ada ribosom. Ribosom merupakan tempat sel membuat protein. Pada eukariotik,
Pada eukariotik, ribosom dapat ditemukan bebas di sitosol atau terikat pada bagian luar retikulum endoplasma. Lalu selanjutnya yang keenam ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan suatu jaringan membran tempat sintesis glikoprotein dan lipid. Terdapat dua bentuk retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar disebut demikian karena terdapat banyak ribosom yang menempeli permukaannya. Sedangkan retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom pada permukaannya. Retikulum endoplasma halus berfungsi dalam sintesis lipid komponen membran sel. Lalu yang ketujuh ada badan Golgi. Badan Golgi tersusun atas setumpuk kantong pipih dari membran yang disebut sisterna. Badan Golgi mengatur pergerakan berbagai jenis protein. Lalu yang kedelapan ada vakuola. Vakuola adalah organel sel yang menyerupai ruang kosong atau kantong penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan berbagai zat untuk sel. Zat yang disimpan mulai dari molekul organik hingga molekul anorganik seperti air, ion, dan berbagai nutrisi lainnya untuk sel. Lalu yang kesembilan ada mitokondria. Mitokondria adalah tempat berlangsungnya respirasi seluler, yaitu suatu proses kimiawi yang memberi energi pada sel. Matriks mitokondria merupakan tempat terjadinya respirasi sel yang disebut dengan siklus Krebs. Lalu yang terakhir ada kloroplas. Kloroplas merupakan salah satu jenis organel yang disebut plastid pada tumbuhan dan alga. Kloroplas mengandung klorofil, yaitu pigmen hijau yang menangkap energi cahaya untuk fotosintesis. Berikut adalah gambar dari struktur sel eukariotik dari sel hewan dan sel tumbuhan beserta dengan bagian-bagiannya. Selanjutnya adalah perkembangan dari sel prokariot sampai sel eukariot, di mana sel bakteri yang termasuk sel prokariot sudah terjadi reaksi yang cukup kompleks, yaitu ada reaksi fotosintesis, respirasi, dan glikolisis. Ketika sel purba itu baru terbentuk, mereka belum bisa melakukan reaksi metabolik secara kompleks, karena sel purba masih mengambil senyawa molekul dari lingkungannya secara langsung, di mana pada saat itu atmosfer masih banyak bahan organik. Namun lama-kelamaan bahan organik di lingkungan semakin berkurang. Sebagian sel mulai membentuk enzim agar dapat membentuk sendiri molekul organik. Sejalan bertambahnya waktu, enzim di dalam sel semakin beragam jenisnya, sehingga reaksi metabolik di dalam sel juga semakin kompleks. Agar tetap bertahan hidup, sel harus dapat memanfaatkan atom karbon dan nitrogen dari CO2 dan N2 di atmosfer untuk diubah menjadi molekul organik, sehingga muncullah cyanobacteria yang mampu mengikat serta mengubah CO2 dan N2 menjadi molekul organik dengan melakukan fotosintesis, yaitu ganggang biru hijau bersama bakteri lain yang memiliki kemampuan serupa menciptakan kondisi yang memungkinkan organisme yang lebih kompleks dapat hidup dan berkembang dengan memanfaatkan produk fotosintesis. Dengan adanya fotosintesis, maka keberadaan O2 yang cukup banyak di atmosfer mendorong perkembangan proses respirasi secara anaerob di dalam sel yang memungkinkan sel dapat mengoksidasi molekul organik dengan lebih tuntas. Dengan melalui oksidasi aerob, energi yang dapat dimanfaatkan dari setiap gram glukosa juga lebih banyak dibandingkan melalui oksidasi anaerob. Akibatnya banyak O2 tidak sedikit sel-sel anaerob yang punah, tetapi ada pula tetap bertahan hidup secara anaerob dengan menempati habitat yang tidak mengandung oksigen. Sebagian yang lain mengembangkan kemampuan respirasi aerob selain dapat berrespirasi anaerob sehingga tetap dapat bertahan hidup hingga sekarang. Contohnya adalah sel Saccharomyces. Berikut adalah hipotesis endosimbiosis yang dicetuskan oleh Lynn Margulis, yaitu teori endosimbiosis menyatakan bahwa organel utama eukariota, yaitu mitokondria dan kloroplas, berasal dari simbion-simbion bakteri yang telah mengalami spesialisasi melalui koevolusi dengan sel inangnya. Berikut ini adalah skema teori endosimbiosis. Pada protoeukariotik terjadi lipatan ke arah dalam membran plasma sehingga memunculkan komponen endomembran yaitu nukleus dan retikulum endoplasma. Kemudian terjadi peristiwa endosimbiotik pertama di mana sel eukariotik ini memakan bakteri aerobik. Kemudian bakteri aerobik berevolusi menjadi mitokondria. Selanjutnya terjadi endosimbiotik kedua di mana sel eukariotik memakan bakteri fotosintetik yang kemudian berevolusi menjadi kloroplas, sehingga terbentuklah
eukariotik fotosintetik modern dan eukariotik heterotrofik modern. Selanjutnya yaitu perbedaan antara prokariotik dan eukariotik. Prokariotik contohnya seperti bakteri dan archaea, sedangkan eukariotik contohnya seperti hewan dan tumbuhan. Pada prokariotik, molekul DNA berbentuk sirkuler tanpa inti yang jelas dan berada di sitoplasma dan tidak mengandung protein histon. Untuk eukariotik, molekul DNA berbentuk linear dengan inti yang jelas, terdapat di nukleus dan mitokondria serta mengandung protein histon. Organel yang terbungkus membran pada prokariotik tidak ada, sedangkan pada eukariotik ada. Contohnya seperti mitokondria, badan Golgi, kloroplas, dan lisosom. Untuk ribosom pada prokariotik berukuran 70S dan berada bebas di dalam sitoplasma. Untuk eukariotik berukuran 80S dan berada pada retikulum endoplasma. Untuk pergerakannya pada prokariotik bergerak dengan flagella yang tersusun oleh komponen sederhana berupa flagellin dan bisa berotasi. Untuk eukariotik bergerak dengan flagella dan silia yang tersusun oleh komponen kompleks yaitu tubulin dan bergerak secara gelombang. Kemudian, pembelahan sel pada prokariotik yaitu pembelahan biner, sedangkan eukariotik mitosis dan meiosis. Membran sitoplasma pada prokariotik tidak mengandung sterol, sedangkan pada eukariotik mengandung. Kemudian untuk ukuran selnya pada prokariotik 0,1 sampai 5 mikrometer dengan organisasi selnya tunggal. Kemudian untuk eukariotik 10 sampai 100 mikrometer dengan organisasi sel tunggal, koloni, dan multiseluler. Untuk dinding selnya pada prokariotik mengandung peptidoglikan, sedangkan eukariotik tidak terdapat. Kemudian untuk mitosis, mitokondria, retikulum endoplasma, dan kompleks Golgi pada prokariotik tidak terdapat, sedangkan pada eukariotik terdapat. Kemudian untuk mesosom pada prokariotik terdapat, sedangkan pada eukariotik tidak terdapat. Untuk kloroplas pada prokariotik tidak terdapat, sedangkan pada eukariotik terdapat. Contohnya seperti alga dan tumbuhan. Kemudian untuk tempat respirasinya, untuk prokariotik di membran sitoplasma, sedangkan pada eukariotik di mitokondria. Selanjutnya yaitu persamaannya. Keduanya sama-sama memiliki materi genetik berupa DNA dan RNA, kemudian keduanya memiliki membran sel, sitosol, ribosom, dan memiliki dua tahapan utama dalam sintesis protein, yaitu transkripsi dan translasi. Dan keduanya sama-sama dapat melakukan reproduksi. Adapun peran dengan adanya mitokondria yaitu sebagai penelusuran kekerabatan dan evolusi organisme. Beberapa hal yang mendukung penggunaan DNA mitokondria sebagai penanda penelusuran hubungan kekerabatan, keragaman genetika pada suatu organisme yaitu DNA mitokondria terdapat dalam jumlah kopi yang tinggi. Jumlah kopi yang tinggi ini menjadikannya mudah diisolasi dan dipurifikasi untuk berbagai keperluan analisis genom. Ukuran DNA mitokondria juga relatif kecil sehingga dapat dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh. Bagian-bagian dari genom mitokondria berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda. DNA mitokondria hewan tidak memiliki intron ataupun spesa yang berukuran besar antar gennya, dan DNA mitokondria bersifat khusus karena diturunkan melalui induk betinanya tanpa mengalami rekombinasi. Penggunaan DNA mitokondria ini sebagai penanda penelusuran hubungan kekerabatan pada suatu organisme dapat memberikan informasi secara kuantitatif maupun kualitatif. Studi keragaman genetika interspesifik berdasarkan perbedaan dan persamaan DNA mitokondria dapat menghasilkan rekonstruksi filogenik dari beberapa spesies yang saling berdekatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan DNA mitokondria memiliki banyak sifat khusus dan positif yang dapat dijadikan sebagai penanda genetik penelusuran kekerabatan suatu organisme. Selanjutnya yaitu peran Vorticella sp dalam lingkungan. Vorticella sendiri merupakan jenis protozoa uniseluler yaitu filum Coleopora yang memiliki ciri khas berbentuk lonceng terbalik dengan tangkai dan memiliki silia untuk bergerak dan menangkap mangsa. Untuk permasalahan yang terjadi di lingkungan saat ini yaitu kasus pencemaran dalam perairan. Berdasarkan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Indeks Kualitas Air pada tahun 2015 sampai 2020 didapatkan data bahwa mayoritas sungai Indonesia berstatus mutu cemar berat yang cukup tinggi, di mana salah satu zat yang menyebabkan perairan tersebut tercemar ialah logam berat. Kemudian, Vorticella digunakan dalam hal ini
sebagai bioindikator kualitas lingkungan, di mana kelimpahan Vorticella menunjukkan kondisi bahan organik yang rendah. Kemudian, sebagai agen bioremediasi logam berat pada perakhiran yang tercemar logam berat, yaitu Vorticella digunakan sebagai penyerapan logam berat tersebut. Kemudian yaitu pemakan partikel mikroskopis atau filter feeder sehingga dapat membantu mengatur populasi mikroorganisme dan mengurangi tingkat kepadatan partikel di air. Selanjutnya yaitu berikut merupakan daftar referensi yang digunakan oleh kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.